yang pertama memahami ini dalam kaitan bahwa bagian bumi yang didiami oleh orang Yunani dan orang Romawi yang menganggap dalam hal ini adalah sebagai masyarakat yang beradab dan membedakan dengan dunia biadab atau biasa disebut dengan barbar yang ada di luarnya. Jadi wilayah kekuasaan Kaisar Romawi dan juga rakyatnya. Kemudian terus dalam pemahaman oikumene itu menunjuk pada seluruh dunia dengan semua umat manusia. Jadi terkait dengan semua manusia yang ada di dalamnya. Perhatikan itu. Sehingga dalam gerakan yang ada ini, gerakan oikumene adalah gerakan kerjasama persatuan gereja-gereja yang ini diperkenalkan pada tahun 1919. Tahun berapa? 1919. Nah, itu tokohnya ada yang bernama Nathan Soderblom. Ya, itu Nathan Soderblom. Dia yang sebagai tokoh yang terus menggerakkan itu. Terjadi tahun 1866 sampai 1931. Dia adalah seorang uskup yang ada di Uskup Agung Swedia. Jadi Nathan Soderblom ini dia adalah seorang uskup yang membawahi semua yang ada di situ ketika dia menjadi uskup agung Swedia. Perhatikan selanjutnya dalam pekabaran Injil, ya, untuk pekabaran Injil. Gerakan oikumene dalam gereja-gereja itu dimulai oleh kalangan pekabar Injil. Pada akhir abad ke-19, salah seorang tokoh perintisnya adalah John R. Mott. Ya. Tulisannya begini. Yang tadi Nathan, yang pertama itu tahun 9, yang mempelopor itu Nathan Soderblom. Kemudian ada yang melanjutkan di dalam pekabaran Injil, yang merintis adalah John R. Mott. Ya. John R. Mott inilah yang memotivasi bagaimana dia bisa melakukan satu penyelenggaraan, ya. Penyelenggaraan konferensi yang ada di Edinburgh. Di mana itu Edinburgh? Edinburgh. Ya, Jerman ya. Nama itu nama-nama Jerman. Itu di tahun 1910. Jadi kalian ini sedikit belajar tentang sejarah. Kalau kita melihat sebetulnya gerakan oikumene yang ada ini mau mempersatukan, ya, mempersatukan gereja-gereja yang ada di dunia ini, ya. Kemudian ada yang di Indonesia yang disebut dengan gerakan keesaan ini. Ini keesaan. Keesaan yang dimaksud di sini bukan secara struktur, bukan secara struktural, tetapi esa dalam pengajaran, ya, ada supaya pemahamannya bisa disatukan, walaupun persepsinya pasti berbeda-beda.
saja, misalnya Gereja Protestan Indonesia Donggala punya apa yang disebut dengan pemahaman tentang gereja. Kemudian Gereja Katolik lain lagi pemahaman tentang gereja, tapi itu yang persepsi berbeda itu bisa diesah, bisa satu. Itu yang disebutkan dengan gerakan keesaan. Saya kira kalau kita lihat konferensi-konferensi yang ada itu ada dari tahun ke tahun terus ya berjalan sampai dengan apa yang disebut dengan ada yang disebut dengan Dewan Pekabaran Injil Sedunia, International Missionary Council. Itu tahun 1920. Kemudian langkah di bidang pelayanan sosial juga dimotori oleh yang pertama saya sebut tadi siapa? Nathan Soderblom. Dia melaksanakan lembagakan konferensi hidup dan karya, Life and Walk. Nah, itu pada tahun 1925 di Stockholm. Di mana itu Stockholm? Kalian kan belajar peta tuh? Swedia. Nah, itu yang udah tahu itu. Ya, di Swedia. Demikian juga di bidang ajaran dan tata gereja, Faith and Order, yang dalam hal ini Charles Habren tahun 1862-1929, dia dari Gereja Protestan Episkopal Amerika memotori menyelenggarakan konferensi pertama pada tahun 1927 di Lausanne. Di mana itu? Swiss. Selanjutnya Pekabaran Injil IMC, pelayanan sosial, Life and Work, dan ajaran tata gereja, Faith and Order, itu merupakan pilar utama gerakan oikumene yang kemudian membentuk apa yang disebut dengan World Council of Churches, apa yang disebut dengan Dewan Gereja-Gereja Sedunia yang biasa disingkat dengan DGD. Nah, itu. Jadi Dewan Gereja-Gereja Sedunia itu berada di DGD, pusatnya di Amsterdam. Berpusat di Amsterdam. Di mana itu Amsterdam? Holland, Belanda, ya, di negara Belanda pada tahun 1948. Tetapi baru tahun 1961 IMC berintegrasi menjadi salah satu komisi departemen dalam Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Sekarang mari kita lihat di Indonesia dulu supaya kita memperhatikan gerakan oikumene yang ada di Indonesia. Perhatikan bahwa seperti yang sudah dikatakan tadi, gerakan oikumene yang ada di dunia ini adalah gerakan yang di dalamnya ada gerakan oikumene di Indonesia dimulai di kalangan seperti tadi saya katakan Pekabaran Injil. Ingat itu ya. Kemudian konferensi kedua yang ada yaitu IMC yang dilaksanakan di Yerusalem pada tahun 1928 itu memperkuat gerakan oikumene di Indonesia. Gerakan oikumene dilembagakan dengan pembentukan dulu disebut dengan DGI. Apa itu DGI? Dewan Gereja-Gereja di. Kemudian
merubah nama menjadi PGI. Apa itu PGI? Bukan Persatuan Golf Indonesia. Biasa itu dibacakan itu. Kalau ada tema Natal secara nasional, PGI apa? Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi nama dewan itu berubah menjadi PG, Persekutuan Dewan. Kalau dewan kan hanya dia berutusan dalam pemahaman secara teologi. Itu hanya utusan. Kalau di sini sudah menyebut persekutuan secara teologi, itu sudah bagaimana dia memperlihatkan hubungan keesanya dalam bagaimana gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Ya. PGI apa tadi? Yangnya nih. Ya. GPID sudah masuk apa belum? Menjadi anggota PGI. Ya, jadi GPID adalah bagian dari keanggotaan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Karena itu mari kita lihat latar belakang, ada 3 latar belakang gereja yang ada. Lalu kita perhatikan di gerakan Oikumene di Indonesia ini. Kalian harus ketahui bahwa agama Kristen boleh diprediksikan ketika dia masuk ke Indonesia itu sejak abad keberapa? Kalau kalian belajar sejarah, sejak abad 7, ya, sejak abad 7 itu kekristenan yang ada disebut dengan Nestorian. Dia berkembang dari Palestina ke India dan Cina. Tidak ada kesinambungan kalau kita lihat di sini apa yang disebarkan oleh para rohaniawan Katolik Portugis dan juga Spanyol pada abad ke-16 dan kemudian oleh kalangan Protestan Belanda sejak abad 17, ya. Jadi sejak abad 17 kita perhatikan ada satu gerakan-gerakan yang memang bisa kita perhatikan khusus untuk gereja-gereja Protestan yang ada di Indonesia. Salah satu latar belakang yang ada adalah pengalihan, ya. Dalam tanda kutip saya sebut di sini, pengalihan. Ya. Pengalihan. Kalau kita lihat di situ jemaat-jemaat Roma Katolik, ya, yang ada di Indonesia bagian timur kecuali yang ada di Flores itu menjadi jemaat-jemaat Protestan Calvinis setelah Belanda memenangkan pertarungan menguasai Nusantara melawan Portugis pada awal abad berapa itu? 17. Ya, kalian tak belajar sejarah itu. Ya. Nah, jemaat-jemaat yang ada ini terdiri dari orang-orang Belanda dan orang-orang asing lainnya dan penduduk pribumi yang tentu menerima Injil. Kemudian jemaat-jemaat yang jauh gereja Protestan Belanda dan sesuai keadaan pada waktu itu tanggung jawab pemeliharaan yang ada VOC, ya. Badan Dagang Belanda, dia berkuasa di Nusantara. Nah, setelah VOC dibubarkan karena bangkrut oleh korupsi pada akhir abad 18, maka pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih tanggung jawab atas jemaat Protestan yang ada di Indonesia dengan membentuk sebuah gereja yang menyatukan semua kelompok Protestan di Indonesia menjadi Het Protestants in Netherlands, India. Nah, itu.
kemudian disingkat dengan Indische-Kerk. Itu Kerk itu gereja itu dalam bahasa Belanda itu. Jadi siapa yang ke Belanda nanti itu pasti ketemu di sana. Kerk. Ya. Gereja ini dibentuk dan dijalankan oleh pemerintah kolonial sebagai bagian dari administrasi pemerintah kolonial. Hakikatnya lebih sebagai departemen pelayanan agama Kristen daripada sebagai satu gereja atau sebuah gereja. Tidak berlaku sistem apa yang disebut dengan presbyterial sinodal. Saya belajar itu tentang presbyterial sinodal. Presbyterial sinodal yaitu kita dalam struktur gereja GPID, ya kita memakai sistem presbyterial sinodal. Ya, nanti itu ada pembelajaran, saya kira sudah ada itu tentang itu. Ya, nah apa itu? Jangan sampai cuma lewat-lewat saja. Ya, dikuasai itu ya. Karena kita GPID menggunakan itu sistem struktur dalam organisasi presbyterial sinodal. Ada beberapa yang apa itu dia perlu dipahami di situ. Ada struktur kalau gereja yang ada, yang lainnya ada episkopal, ada yang disebut dan kongregasional. Nah itu. Kalau kita di GPID memakai struktur yang ada itu dalam pelayanan yang ada presbyterial sinodal, harus dipahami itu dengan baik. Mari kita perhatikan selanjutnya bahwa dalam proses pendirian Indische-Kerk yang ada dari pemerintah, ya bentuk kelembagaan gereja teritorial gereja yang ada, yang disebut dengan gereja yang ada di Minahasa. Pernah dengar Gemim? Nah itu. Gemim apa? Gereja Masehi Injili di Minahasa itu. Kemudian itu Gemim tahun 1934. Kemudian GPM. Apa itu GPM? Gereja Protestan Maluku. Nah itu tahun 1935. Kemudian Gemit, Gereja Masehi Injili Timor tahun 1947, dan jemaat-jemaat yang ada di luar ketiga wilayah yang ada menjadi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang biasa disebut dengan GPIB. Apa itu GPIB? Ini baru singkatan-singkatan. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di tahun 1948. Tetapi kita lihat di sini Indische-Kerk yang dikenal sebagai Gereja Protestan Indonesia atau GPI itu tidak dibubarkan, tetapi ada sebagai suatu sinode gerejawi tanpa jemaat sendiri dan menjadi salah satu anggota PGI. Nah, kini dalam lingkungan keluarga GPI terdapat 12 gereja bagian yang tentu disebut dengan bagian mandiri, termasuk kita. Apakah GPID termasuk bagian dari gereja mandiri GPI? Iya, karena itu biasa kan kita juga melaksanakan itu, bagaimana kita menunjang untuk program yang ada di Gereja Protestan Indonesia yang biasa disebut dengan GPI, kemudian PGI. Pada awalnya gereja-gereja yang ada ini menjalankan kesan dalam keseragaman, yakni ada tata gerejanya, kemudian liturgi serta pengakuan yang sama. Perlu kalian ketahui ya, mari kita melihat di sini Gereja Protestan Indonesia yang ada di Indonesia, GPI dengan 12 gereja bagian mandiri GBM dalam lingkup GPI. Nah, ini kalian harus tahu ini. Ya, catat. Jadi GPI dengan 12 gereja bagian mandiri GBM ini adalah dalam Wikumene juga ya, perhatikan itu gerakan gereja yang dalam hal ini menjadi bagaimana dia bagian mandiri dalam satu keesaan. Gemim
Apa itu tadi Gemim? Gereja masih Injili di Minahasa. Kemudian Gemis, gereja Masehi Injili di Sangir Talaut, Sangihe Talaut. Kemudian GPM, apa tadi GPM? Iya. Kemudian Gemit, gereja Masehi Injili di Timor. GPIB, gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kemudian Gereja Kristus Tuhan GKT. Nah ini GPID ada di dalamnya. Apa itu GPID? Jangan kalian sendiri salah menyebutkan ya, jangan salah. Kemudian GPIBT, Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli. Kemudian GPIG, apa itu GPIG? Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo. Kemudian GKLB, Gereja Kristen Luwuk Banggai. Luwuk Banggai. Kemudian Gereja Protestan Indonesia di Papua, GPI Papua. Kemudian Gereja Protestan Indonesia Banggai Kepulauan, GPIBK. Yang terakhir itu Indonesian Ecumenical Christianity Church, yang disingkat dengan IACC. Apa? Indonesian Ecumenical Christianity Church, IECC. Latar belakang kedua gereja Protestan di Indonesia itu adalah hasil badan-badan sending, khususnya dari negeri Belanda, Calvinis. Ya, kalau kita termasuk GPID yang beraliran apa? Calvinis. Ya, perhatikan itu. Dan kalau yang dari Jerman campuran Lutheran, dan ada juga Calvinisnya yang masuk ke Indonesia sejak abad 19. Selanjutnya, kebijakan pembatasan oleh pemerintah kolonial membawa gereja-gereja yang ada di wilayah pedalaman menginjili masyarakat yang belum tentu menerima Injil. Itu di dalam hal ini mereka tentu belum percaya kepada iman Kristen itu sendiri. Demikian juga sending bekerja dan dia membentuk ada jemaat gereja di daerah-daerah. Ada di Bali, kemudian ada di Batak, Dayak, Halmahera, Nias, Papua, Poso, Sangir, Sumba, Talaut, Tolaki, Toraja. Nah, itu antara lain yang bisa disebutkan. Ada pasti yang lain-lainnya sempat disebutkan yang muncul kemudian. Kemudian dalam kaitan dengan ini pula ditemukan bagaimana di kalangan orang Jawa yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan orang Sunda yang ada di Jawa Barat, Bali, juga di kalangan etnis keturunan Tionghoa. Kemudian pada umumnya hasil dari pekerjaan sending yang ada menjadi gereja suku atau menjadi gereja daerah. Ya, boleh dikatakan seperti nama gereja BNKP. Apa itu BNKP? Baru-baru tata ibadahnya kita gunakan untuk tata ibadah Sakramen Perjamuan Kudus Dunia. Masih ingat? BNKP, Banua Nei Keriso Protestan. Kemudian ada HKBP. Apa HKBP? Ada di Palu juga HKBP. Huria Kristen Batak Protestan. Kemudian Gereja Kristen Jawa, Gereja Kristen Sunda, Gereja Kristen Indonesia Papua. Ada Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ada GEMI,
gereja Toraja. Nah, itu yang biasa disebut dengan gereja karena memakai nama sukunya, ya, gereja Toraja, ya kan? Nah, itu kalau ada ahli sejarah gereja yang menyebut itu seperti gereja siput. Siput tahu? Siput kemana saja dia bawa rumahnya, nah, seperti itu, ibarat gitu. Latar belakang ketiga adalah kekristenan didenominasi Protestan yang umumnya berasal dari Amerika Utara dan juga Inggris yang masuk pada abad ke-20. Kemudian ada jemaat-jemaat Pentakosta, Kemah Injil, Metodis, Advent, Bala Keselamatan, termasuk pada latar belakang yang ada di bagian ini dengan pengecualian Kemah Injil dan BK. Gereja-gereja denominasi yang ada ini merupakan fenomena gereja yang ada di perkotaan. Bisa dipahami ini. Jadi oikumene yang kita lihat di sini adalah mengacu untuk tujuan yang satu, itulah keesaan. Keesaan yang dimaksud bukan untuk menuju keesaan secara struktural. Bagaimana mau menyatukan ada dari AKBP, ada dari apa, susah. Sedangkan dari satu gereja saja kalau misalnya dia masih juga baku silang pendapat, apalagi ini, ya. Jadi supaya dia bisa esa satu. Karena itu dengan kata oikumene dari bahasa Yunani yang ada oikstio, ya, atau oikstio itu mendiami, kemudian meno, ya, tinggal, berdiam, supaya tinggal di bagian bumi, ya, dari bumi yang didiami ini supaya ada kesaan, kesatuan. Itu nanti baca di Injil Yohanes pasal 17, ya. Yohanes 17 ayat 1 sampai kalau kalian melihat di situ di Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke 26, ya. 26. Yesus berdoa pada umatnya itu, dia bersyafaat supaya umatnya itu menjadi satu. Karena itu kalau kita lihat di Yohanes di pasal 17 ini, khususnya di ayat 21, itu GMKI yang adalah juga bagian daripada gerakan untuk bagaimana bisa mengesah. GMKI apa itu GMKI? Kalian tidak pernah ikut GMKI? Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia itu ada yang disebut dengan Ut Omnes Unum Sin. Ut Omnes Unum Sin artinya semoga semuanya bisa menyatu, menjadi satu. Itu mahasiswa-mahasiswa yang Kristen yang dari berbagai denominasi gereja, ada Pantekostanya, Pentakostanya, dan seterusnya, BK-nya, ya. Itu bisa Ut Omnes Unum Sin. Itu bisa dipahami sampai di situ dulu supaya jangan sampai saya terus. Kalau ada pertanyaan silakan. Karena ini kita belajar sejarah juga, bagian daripada bagaimana kita melihat sejarah dalam perkembangan gerakan oikumene, gereja dan oikumene. Kalau belum ada pertanyaan, saya akan mengajak kita melihat seperti yang saya sebutkan tadi, ada apa ini? Tadi Dewan Gereja-Gereja Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi PGI. Kenapa dia berubah? Karena kata dewan itu hanya
bisa saja perutusan-perutusan, ya, hanya secara umum. Kalau di sini sudah menyangkut teologi persekutuan, bisa dipahami itu ya, persekutuan. Bagaimana dalam kehidupan itu gereja-gereja itu bisa bersekutu dalam persekutuan sebagai umat Tuhan. Mari kita lihat. Usaha untuk bekerja sama yang ada di kalangan Sending itu sudah berlangsung tahun 1880-an. Dan itu menjadi lebih gencar lagi sejak konferensi pertama pekabaran Injil sedunia tahun 1910. Seperti yang saya sebutkan tadi, di mana itu? Di Edinburgh, ya, di Edinburgh. Kemudian gerakan yang ada, gerakan Oikumene yang ada di Indonesia mula-mula diarahkan untuk kerjasama antara badan-badan Sending. Nah, setelah beberapa gereja berdiri, digagas kelembagaan Oikumene beranggotakan badan-badan Sending yang ada di gereja. Tetapi akhirnya bulan Mei, perhatikan itu, bersejarah lagi nih, bulan Mei tahun 1950 dibentuk apa yang disebut dengan DGI. Ini DGI ini didirikan pada tahun 1950. Nah, kalau ditanya tahun berapa berdirinya DGI, untuk DGI, tahun 1000. Iya. Pembentukan DGI dimotori oleh pemimpin gereja dan Sending yang ada di Indonesia bagian timur, melanjutkan untuk membentuk satu wadah Oikumene pada akhir tahun 1930-an. Gagasan membentuk suatu wadah Oikumene yang ada di Indonesia mengemuka setelah tokoh Kristen menghadiri konferensi IMC ketiga di Edinburgh lagi tahun 1937. Kemudian pembentukannya mengalami penundaan karena apa? Tahun itu, ingat, tahun itu udah belajar sejarah, ada pendudukan apa? Jepang. Itu Jepang menduduki Indonesia pada waktu itu. Semangat per-Oikumene yang ada di Indonesia pada waktu ini dimotivasi banyak hal, faktor yang tentu memotivasi selain gerakan Oikumene sedunia seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yang mengambil bentuk kerjasama di bidang penginjilan IMC, kemudian Life and Work, yaitu pelayanan, kemudian dengan ajaran Faith and Order, gerakan mahasiswa Kristen, ya, seperti yang saya sebutkan juga tadi, GMKI. Ya, misalkan kalau kalian ada ini nanti ada kegiatan maper, nah itu ada masa perkenalan itu untuk GMKI. Ikut supaya kalian juga bisa apa? Menambah terus wawasan, ya. Jangan seperti katak di bawah tempurung. Jadi harus bagaimana wawasan kalian itu harus luas, ya. Ada GMKI, ada maper. Nah, itu masa perkenalan untuk menjadi keanggotaan, ikuti, ya. Atau belum pernah dengar sama sekali, nah, mudah-mudahan setelah dengar ini, ya, aktiflah dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian kalau gerakan mahasiswa Kristen yang ada sedunia yang ada disebut dengan World Christian Student Federation. Ini yang ada menyelenggarakan konferensi Asia dan juga di Australia itu pada tanggal 19 sampai 14 September 1934. Itu kalau kalian ikut kegiatan-kegiatan pemuda Oikumene, bisa kalian, kalau diutus, ya, tapi tetap prokes tuh kalau masih pandemi Covid, ya. Sampai ke Asia, ya, sampai di luar negeri. Ya, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan di sini. Kemudian dengan memperhatikan poin-poin yang ada dokumen.
dokumen keesaan gereja. Mari kita lihat. Ketika Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI dibentuk dalam semangat nasionalisme Indonesia. Jadi DGI dibentuk dengan semangat apa tadi? Nasionalis. Ya. Kesatuan gereja-gereja di tengah-tengah kesatuan bangsa Indonesia. Karena itu tujuan DGI adalah membentuk gereja yang esa di Indonesia, seperti yang saya katakan tadi. Membentuk apa tadi tujuan DGI atau PGI? Membentuk gereja yang esa di Indonesia, bukan secara struktural, tetapi bagaimana keesaan itu bisa dipahami dengan baik. Mari kita lihat. Para pemimpin gereja dari latar belakang Indesekat GPI bahkan sempat menawarkan satu format keesaan yang dikenal sebagai keesaan jeruk, sebagaimana GPI dan gereja-gereja bagian mandiri, gereja-gereja yang sama, iman, perhatikan itu, tata gereja dan liturginya, dan menyatu dalam kemandirian masing-masing. Nah, pendekatan penyeragaman yang bertolak dari keesaan struktural dicoba lagi menjelang sidang raya DGI yang ke-6 tahun 1967 di Makassar dengan konsep sinode gereja-gereja di Indonesia yang disebut dengan sinogi. Ya. Apa tadi sinogi? Sinode gereja-gereja di Indonesia dan pemahaman iman bersama PIB. Apa PIB? Ini dokumen keesaan ini. PIB, pemahaman iman bersama. Catat kalau apa itu ya. Namun ini belum dapat diterima. Perhatikan itu. Ada pendekatan lain yang mulai memberi perhatian pada misi gereja yang akhirnya melahirkan LDKG. Apa LDKG? 5 dokumen keesaan gereja itu. LDKG, 5 dokumen keesaan gereja pada sidang raya ke-10 yang dilaksanakan di Ambon, itu tahun 1984. Pemahaman bersama iman Kristen PBIK. Kemudian pokok-pokok tugas panggilan bersama PTPB, piagam saling mengakui dan saling menerima, PSMSM, tata dasar PGI dan juga tata dasar yang ada dalam PGI, dan program yang menuju kemandirian teologi, daya, dan dana. Nah, itu nanti juga ada bagiannya, kita akan bahas juga apa yang disebut dengan KT2D, KTD2. Nah, itu KTD2. Apa tadi KTD2? Kemandirian teologi, daya, dana. Itu mandirian teologi, daya, dana. Nah, kelima dokumen ini bersama gereja-gereja yang ada dan PTPB dalam kesadaran untuk saling menerima dan saling mengakui sebagai sesama gereja Tuhan dalam kepelbagaian sebagaimana yang disebut dengan PSMSM. Apa itu PSMSM? Saya sudah sebut di khotbah juga saya pernah sudah katakan itu PSMSM. Piagam saling mengakui dan saling menerima. Ya, itu harus diingat itu. Dalam versi baru disebut Ekumene Gerejawi atau OG. Sejumlah praktek antar gereja seperti pertukaran pelayanan, ada perjamuan kudus, kemudian perayaan Natal, pemberkatan nikah, berbagai pelayanan gerejawi lainnya, itu dianggap bentuk-bentuk yang tentu saling mengakui, saling menerima. Itu P apa tadi? SM Nah, itu. Ingat itu, kalian nanti jadi pemimpin gereja harus tahu itu. Jangan nanti seperti apa yang saya katakan tadi, seperti kata di bawah tempurung, tidak bisa itu. Jadi kita melihat selanjutnya bahwa dalam kaitan dengan ini keesaan itu harus selalu diupayakan agar kita menjadi satu tubuh dengan banyak anggota yang berbeda-beda. Coba baca Roma 12 ayat 4 dan 5. Ini, Pak, buka sama-sama baca. Semua buka.
Roma pasal 12 ayat 4 dan 5. Sudah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Jadi hendaknya itu selalu diperhatikan dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai orang yang percaya, sebagai gereja. Karena kita mau menjadi gereja yang beroikumene. Ya itu. Nanti kalau ditanya, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan oikumene. Kalian harus bisa melihat di situ dari segi bahasa, dari bahasa apa dia, apa artinya, ya? Dan kita melihat selanjutnya. Kalau ini saya jelaskan sangat panjang lebar, tapi saya ingin mengajak melihat ada tadi kan oikumene dalam lintas nasional. Sekarang mari kita lihat lintas regional, ya. Oikumene lintas regional. Perlu saya sampaikan di sini bahwa persekutuan gereja-gereja di Indonesia itu ada yang di daerah-daerah yang disebut dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah. Nah, itu yang disingkat dengan PGIW. Apa itu PGIW? Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah. Ya, memang ada begitu banyak PGIW yang ada bisa dibentuk di wilayah Indonesia. Kalau kita yang ada di mana? Sulawesi Tengah, Gorontalo Utara, Sulut Tenggo. Di mana itu PGIW-nya? Ya, biasa disebut dengan Sinode Am. Ya. Jadi tingkat regional saya sebut dengan PGIW, ya, wilayah kan. Kalau di kita ini Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo Utara, Sulut Tenggo Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo Utara. Itu di Binangun itu. Siapa yang tahu tempatnya itu? Pernah ke sana? Nanti satu kali kalau ke Manado, oh ini Pendeta Sarul bilang Binangun. Nah, itu Sinode Am namanya. Kalau kita satu di wilayah ini ada di mana? Binangun, ya, di Sulawesi Utara, Manado. Sampai di situ bisa dipahami, ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan, saya akan berikan jawaban. Kalau belum ada, ya saya lanjut saja ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita di PGIW di wilayah Sulawesi Utara, ya Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulut Tenggo, ya, apa namanya itu? Ya, saya cuma kasih istilah begitu saja karena ada Gorontalo, Sulut Tenggo. Ya. Jadi kita lihat di situ PGIW yang ada di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya, termasuk yang ada di kita ini, yang disebut dengan apa tadi? Ini yang saya tulis tadi, Sinode Am.
tempatnya namanya Winangun itu. Ya, di Winangun. Apakah sudah pindah? Nanti kan kalian akan lihat itu jejaknya, tempatnya. Ya, kemudian kita lihat di situ PGIW itu selalu tetap aktif dia dalam gerakannya. Biasanya kerjasama dengan pemuda lintas agama. Ini baru-baru juga pernah diadakan waktu bulan Desember tahun 2021 kalau tidak salah itu. Ya. Pelaksanaannya dilaksanakan di Palu. Nah, itu. Kalian juga harus lihat di situ, ya, kegiatan-kegiatan yang ada. Selanjutnya kita lihat ada yang disebut dengan POUK. POUK, ya. Ini karena papan. Nah, ini POUK. Apa itu POUK? Ini baru sekitar singkatan saja supaya kalian kenal lagi, ya. Persekutuan Oikumene Umat Kristen, itu POUK, ya. Ya. Kalau kita perhatikan fenomena gerakan Oikumene adalah terbentuknya jemaat-jemaat yang disebut dengan apa tadi? POUK. Coba sebut. Persekutuan Oikumene Umat Kristen. Ya, ada di kompleks industri. Kalau di bagian apa itu ada POUK di wilayah selatan sana. Ya. Nanti kalau kalian pergi ke mana itu daerah industri yang di selatan itu. Di situ kalian akan berjumpa dengan POUK, ya. Persekutuan Oikumene Umat Kristen. Kemudian di situ tentu dengan kompleks militernya, ada kompleks perumahan yang ada, pasti terkait dengan kegiatan Oikumene. Nah, kalau kita juga di sini ada, tapi bukan POUK namanya, jemaat di Jalan Muhammad Hatta, itu gereja Yerusalem. Nah, itu bukan Yerusalem di sana. Nama gerejanya Yerusalem, ya. Tapi itu terdiri dari berbagai latar belakang kekristenan yang ada, itu denominasi. Selanjutnya agenda Oikumene. Kalau kita lihat agenda-agendanya yang ada, yang pasti bahwa selalu berusaha untuk bagaimana dalam hidup ini kekristenan yang ada terus menjalin hubungan, ya, hubungan yang baik, ya, kemudian dialog ya dengan Islam, itu supaya bisa terjadi apa? Kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai. Nah, itu karena itu baru-baru Sinode Am itu menyelenggarakan juga itu, walaupun dia ada ustadz yang ikut dengan kegiatan yang ada itu, tapi dengan pemuda-pemuda yang ada itu, pemuda gereja, pemuda muslim bisa bersatu, ya, saling menghargai, saling menghormati, tapi tetap dalam integritas diri, seperti itu. Bisa dipahami itu? Kalian bisa jumpa bagaimana dengan perjumpaan dengan agenda-agenda yang ada dalam gereja dan Oikumene. Kemudian dalam kaitan dengan ini, terkait itu, ya, seperti yang saya katakan tadi, kita terus berupaya melihat bagaimana agenda yang terus mengemuka gerakan Oikumene yang ada. Ada gerakan Oikumene sedunia. Nah, itu tadi yang saya sudah sebutkan tadi. Apa gerakan Oikumene sedunia? Dewan gereja-gereja sedunia. Nah, itu. Jadi dengan
salah satu aspek gerakan oikumene di Indonesia adalah hubungannya dengan perkembangan oikumene yang ada ya sedunia, yang mondial. Berbagai perkembangan penting yang ada dalam gerakan sedunia dalam lingkaran yang disebut dengan apa tadi? Ini DGD. Coba sebut. Iya, Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Sehingga pada tahun 1975 Indonesia mendapat kesempatan juga menjadi tuan rumah sidang raya DGD. Namun terpaksa dipindahkan ke negara lain karena ada penolakan unsur-unsur radikal yang ada dalam negeri kita. Kita maklumi kan? Sebenarnya jadi tuan rumah, tapi karena ada penolakan. Kemudian kita bersama-sama melihat di sini bahwa termasuk juga kalau kita bicara lalu persembahan, ada pembiayaan. Pembiayaan itu adalah salah satu faktor penting dalam gerakan oikumene. Kalau tidak ada biaya, bagaimana dia bisa bergerak? Karena itu GPID kalau ke, nah ini ada mantan bendahara sinode ini. Saya bisa dialog interaktif juga Pak. Kalian juga bisa. Berapa partisipasi kita ke sinode A? Untuk mereka bisa apa? Kemudian berapa partisipasi kita ke apa PGI? Ada ke DGD juga Pak? Belum. Ada ke PKN yang ada. Nah, ya Bapak bisa jelaskan, bisa jelaskan. Pernah saya jelaskan. Dan ada fotonya nih. Saya tampilkan fotonya waktu saya presentasi. Nah, jadi yang ini DGD karena ini. kalau tidak ada biaya, nggak bisa bergerak dia. Nah, dari ini khusus untuk kita Protestan itu tetap juga di Amsterdam. Saya satu kali berkunjung ke situ di Edland 2A di Amsterdam. Di Amsterdam dia punya kantor. Yang ada di presentasi saya lalu itu ada fotonya. Ada fotonya di situ. Itu namanya PKM. Itu pusatnya di dunia untuk gereja Protestan ya. Jadi singkatannya Protestante Kerk Nederland. Nah itu dia. Jadi khusus Protestan ya. Tapi seluruh gereja yang Pak Pendeta tadi dijelaskan. Sudah Pak? Ya. Jadi pembiayaan itu faktor yang sangat menentukan ketika mau melaksanakan kegiatan yang ada. Ya termasuk dalam hal ini gerakan oikumene yang dilakukan, baik itu di kalangan gereja Eropa Barat, kemudian juga di Amerika Utara, yang tentu kuat membiayai program dan juga pertemuan gerakan oikumene. Nah, kalau tidak seperti ini, kalau tidak ada biaya program yang terjadi, tentu banyak gereja-gereja yang ada di dunia ketiga yang jelas tidak mampu membiayai perjalanan oikumene utusannya, termasuk seperti kita kan? Ya, dari GPID siapa yang diutus sana? Biasa ada tiketnya toh Pak? Saya pergi biaya sendiri. Nah itu ada biaya sendiri. Karena tidak mampu. Karena tidak mampu membiayai dari. Tiketnya saja besar. Nah itu oikumene kita itu. Jadi tidak main-main itu. Jadi biaya internal kita juga tidak main-main, ya tak? Biaya juga yang kita lebih luas yang skop oikumene itu juga tidak main-main. Jadi semuanya itu tentu selalu harus diupayakan ketika ada iuran-iuran yang ada itu, nah itu harus dilunasi seperti itu, namanya iuran toh. Jadi partisipasi. Iya, partisipasi Untuk menggerakkan organisasi. Untuk gerakan daripada organisasi yang ada itu. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai situ? Ini kita bicara tentang skop yang penting sekali lagi ini.
yang sangat luas jangkauannya. Tidak hanya melihat diri kita sendiri, internal saja, tetapi kita melihat skop yang luas, jangkauan yang luas, wawasannya harus luas ke depan. Seperti doa Yesus di Yohanes pasal berapa tadi saya tunjukkan? 17 1 sampai 26 itu. Perhatikan itu. Sehingga dengan sidang raya yang ada ini karena pandemi Covid, jadi tidak bisa terlaksana kan. Ada sidang raya dari tahun 1948 itu di Amsterdam, tahun 1954 itu yang kedua di Evanston, Illinois, USA. Itu. Apa USA? Bukan ungkit sangir asli ya. Ya, jadi di USA. Kemudian sidang raya yang kedua tahun 61 di New Delhi, India. Nah, itu kalau kalian nanti masuk dalam gerakan Oikumene sampai ke India. Kemudian sidang raya yang keempat tahun 68 di Uppsala, Sweden. Nah, itu. Kemudian sidang raya yang kelima tahun 75 di Nairobi, Kenya. Yang keenam di Columbia, Kanada. Yang ketujuh Canberra, kedelapan dan seterusnya. Banyak itu. Tapi di dalamnya ingat bahwa tema-tema yang ada itu selalu diupayakan bagaimana supaya dalam kehidupan ketika kita mendiami bagian dari bumi yang didiami ini penting. Coba perhatikan ya. Jadi oikumene yang kita lihat mendiami, tinggal, berdiam di bagian dari bumi yang kita diami ini supaya betul-betul tema itu urgen, menyentuh ya. Seperti misalnya man, disorder and God design. Kekacauan manusia dan rencana Allah. Manusia kan selalu kacau kan? Tapi rencana Allah itu sebenarnya untuk ketertiban. Kemudian Christ the hope of the world. Nah itu Kristus pengharapan dunia. Itu waktu sidang raya tahun 54 di USA yang saya sebut tadi. Kemudian tema di tahun 61 sidang raya Jesus Christ, the light of the world. Yesus Kristus terang dunia. Nah, itu. Dan seterusnya ada banyak tema-tema yang sangat-sangat urgen yang menyentuh dalam kehidupan ketika kita mendiami, tinggal berdiam pada bagian bumi yang ada yang kita diami ini. Kita berdiam diri sekarang di mana ini? Di mana kita berdiam? Tanah Kaili, Tokaili, itu Katulistiwa, ya tak? Ini kita berada di daerah Katulistiwa. Jadi jangan heran kita di sini situasinya selalu, iklimnya selalu panas, tapi hati jangan panas, ya tak? Seperti itu. Seperti itulah kita ketika kita memahami apa yang disebut dengan gereja dan oikumene, ya. Sangat menarik kalau kalian mau belajar di sini tentang oikumene. Kalau di gereja-gereja yang ada di Parigi Selatan, ya. Kalau di Parigi Selatan, ya, sampai Poso Pasisir, ya, karena ini pandemi Covid terakhir tak berhenti di Buanasari karena waktu itu gencarnya Covid-19. Nah, itu kegiatan olahraga dilaksanakan dengan gereja-gereja yang ada di Parigi Selatan sampai Poso Pesisir. Volleyball, sepak takraw, kemudian paduan suara, cerdas cermat, dan semua kegiatan yang terkait dengan kegiatan gerejawi, kegiatan oikumene.
ya. Mudah-mudahan ke depan ketika pandemi COVID-19 bisa landai, ya, bisa menurun, tapi karena ada Omikron lagi ini, ya, kalian ini nanti jadi tokoh-tokoh gereja. Coba upayakan itu supaya betul-betul kegiatan ekumene itu ada, ya, nampak. Kalau di sini di Palu saya kurang memperhatikan apakah memang seperti ini, tapi kita harus berusaha bagaimana dalam kehidupan ini menunjukkan bagaimana kita yang mendiami, ya, oicho, meno, ya, mendiami, tinggal berdiam di bagian dari bumi, di bumi Katulistiwa ini, kita ada di bumi Katulistiwa pas di Sulawesi Tengah ini, ya, kita akan senantiasa terus berupaya menjalin kerjasama. Ini perhatikan, kerjasama yang baik dengan sesama umat yang ada, ya, antar gereja, internal gereja, semua dengan agama-agama yang ada, sekalipun yang ada di Indonesia ada berapa agama? Sudah berapa agama di Indonesia? Jangan kalian sudah lupa lah. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu sudah ada 6 agama. Jadi kita bagaimana melihat bahwa kita ada di bagian dari bumi yang didiami ini bersama-sama. Ini bersama-sama supaya kemanapun kita pergi ada sahabat, bersahabatan bagai kepompong. Itu kembali lagi seperti itu. Jadi dengan demikian Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 khususnya bagaimana kita memahami ut omnes unum sin, kita akan selalu upayakan dalam hidup ini sebagai gereja. Siapkah kita? Pertanyaan. Kita harus siap. Bagaimana kita menjalani, ya, segala kesibukan kalian sebagai pelajar, kan? Tapi suatu saat nanti kalian sudah mulai kerja di instansi pemerintah, swasta, bisnismen, bisniswoman, apapun nanti kalian harus melihat pentingnya apa? Wawasan oikumene sebagai gereja supaya dalam kehidupan kita menuju pada satu keesaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan gereja-gereja yang ada sedunia di dunia ini dan juga dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dan juga yang terkait dengan itu ini persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang ada di wilayah, ingat itu yang disebut dengan Sinode Am yang tempatnya ada di Winangun. Itu apakah sudah berpindah tempat nanti lokasinya? Kita lihat perkembangannya. Kemudian ada yang disebut persekutuan oikumene yang ada dalam kaitan dengan Pope itu. Sampai di sini. Kalau saya jelaskan ini sampai tengah malam tidak habis karena kita bicara sejarah juga ini. Jadi saya sudah buat seringkas mungkin. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya silakan untuk bertanya, dan kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan silakan dari Komisi PWG tentang ini oikumene, gereja dan oikumene.